Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami kelompok 2 dari mata kuliah Studi Wacana yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Profesor Dadang Ansori dan Bapak Jatmika Nurhadi. Beranggotakan 4 orang, yakni Akbar Ramdhani Herudin dengan NIM 2000809. Yang kedua, Muhammad Zairi Natansyah dengan NIM 2010325. Yang ketiga, Siva Aulia Putriansyah dengan NIM 2001432. Dan terakhir ada Widya Riani Rizky dengan NIM 2009895. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari James Polji dari bukunya yang berjudul Introducing Discourse Analysis from Grammar to Society. Berfokus pada bab 2 yang membahas mengenai sistem dan situasi. Pada bab ini kami akan menguraikan 10 bab dari mulai 1 tata bahasa, yang kedua ada wacana dan pragmatik, yang ketiga ada tata bahasa dan perspektif, yang keempat ada pola dan perspektif tata bahasa, yang kelima ada pola tata bahasa yang lebih perspektif. Selanjutnya, 6 ada pola tata bahasa, perspektif dan metafora, yang ketujuh ada makna inti dan makna situasional, yang kedelapan ada sausage, yang kesembilan ada semantik dan wacana, yang 10 ada bagaimana makna inti direpresentasikan di kepala. Selanjutnya, bab selanjutnya akan saya bahas mengenai tata bahasa. Selanjutnya, ya. Maksud dari tata bahasa adalah suatu sistem seperti aljabar, sel, sistem kekebalan, atau tata surya, dalam arti bahwa hal itu merupakan keseluruhan yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang terhubung dan berinteraksi, keseluruhan yang lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Sistem ini bersifat alami, yang berarti tidak dirancang oleh manusia. Tata bahasa juga bersifat sosial dengan aturan atau konvensi sosial, yang membuat tata bahasa juga muncul sebagai bagian dari sejarah manusia dan proses penemuan serta evolusi budaya. Selanjutnya, pada tata bahasa ini terdapat 3 sistem yang berbeda. Sistem pertama merupakan leksikon, atau kata yang dapat diartikan sebagai sebuah wadah dari kumpulan leksem dari suatu bahasa baik secara keseluruhan maupun secara sebagian yang dikutip oleh Cair tahun 2007 pada halaman 2 hingga 7. Atau dapat diartikan sebagai leksikon merupakan kekayaan kata yang dimiliki suatu kata, komponen kekayaan bahasa yang membuat informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa, serta pembendaharaan kata, atau juga dapat diartikan sebagai kata-kata yang kita ketahui makna dasarnya. Yang kedua ada sistem atau struktur, yang mana merupakan sistem yang terdiri dari aturan atau prinsip dan prosedur yang menentukan bagaimana berbagai kategori kata mencakup kata benda, kata kerja, kata sifat, dan keterangan. Kata fungsi dapat bergabung menjadi frasa dan kemudian menjadi kausa dan kalimat. Sebagai contohnya, pada kata menghancurkan yang merupakan kata kerja atau kata verbal, kemudian digabungkan menjadi benar-benar menghancurkan kekaisaran Romawi yang merupakan frasa kerja. Yang ketiga ada semantik atau makna yang merupakan bagian dari sistem linguistik yang berkaitan dengan apa yang kita sebut makna inti. Seperti kucing yang diartikan sebagai anggota spesies kucing, atau istri yang dapat diartikan sebagai wanita yang sudah menikah atau memiliki suami, atau dapat diartikan juga sebagai bagian dari struktur sebuah keluarga. Selanjutnya, akan saya bahas mengenai subbab yang kedua, yakni wacana dan pragmatik. Nah, wacana sendiri menurut Bronji dan Yule pada tahun 1983 merupakan sistem yang memberitahu kita bagaimana menggunakan dan memahami bahasa dalam konteks atau situasi penggunaan tertentu. Tata bahasa adalah bahasa sebagai sistem yang ada di kepala manusia.
baik digunakan atau tidak. Namun, ketika tata bahasa digunakan atau diekspresikan secara lahiriah, ia mengambil lebih banyak properti daripada yang ada dalam tata bahasa sebagai sistem mental. Tata bahasa memungkinkan properti lain ini, tetapi properti lain ini jauh melampaui tata bahasa itu sendiri. Nah, kadang-kadang dikatakan bahwa wacana adalah tata bahasa yang tingkatnya di atas, dalam arti bahwa tata bahasa memberitahu kita apa yang dianggap sebagai kalimat gramatikal, dan wacana memberitahu kita bagaimana merangkai kalimat menjadi kalimat atau tulisan yang lebih luas. Ada pula yang menyebutkan bahwa studi bahasa yang digunakan sebagaimana orang menafsirkan bahasa lisan dan tulisan dalam situasi penggunaan sebenarnya sebagai pragmatik. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahbar Ramdhani. Saya silakan. Terima kasih. Baik, berlanjut ke subbab selanjutnya, yakni tentang tata bahasa dan perspektif. Lanjut. Tata bahasa merupakan teori atau seperangkat perspektif tentang apa yang dapat difikirkan dan dikatakan. Dalam bahasa Inggris, dalam banyak kasus, satu kata yang sama dapat digunakan sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, atau bahkan kata keterangan. Sebagai contoh, di bawah ini ada beberapa kata yang sekiranya masuk ke dalam kategori kata benda, kata kerja, kata sifat, ataupun kata keterangan. Misalkan yang nomor 1A, badai menghancurkan, itu termasuk kata kerja dari kata menghancurkan. Terus ada kelanjutannya yakni kota pada tahun 1992. Kemudian ada contoh dari penggunaan kata benda, yakni nomor 1B. Penghancuran itu sebagai kata benda yang dilanjutkan oleh badai pada tahun 1992. Kemudian contoh dari penggunaan kata sifat nomor 1C. Kekuatan destruktif itu termasuk kata sifat. Kemudian lanjutannya adalah dari badai tahun 1992. Dan contoh yang terakhir adalah penggunaan kata keterangan pada contoh 1D. Badai bergerak secara destruktif itu merupakan keterangan, dilanjutkan oleh kata di sepanjang pantai pada tahun 1992. Nah, bahasa yang berbeda-beda dalam perspektif yang mereka ambil tentang dunia. Beberapa bahasa hanya memiliki dua istilah warna, yaitu untuk terang dan gelap, dan beberapa memiliki 3 atau lebih, sekiranya sekitar 11 istilah dasar, menurut Berlin dan Kai dalam bukunya yang terbit pada tahun 1991. Bisa dilanjut? Kemudian subbab keempat membahas tentang pola dan perspektif bahasa. Nah, pola dan perspektif bahasa kurang lebih sama seperti pola dan perspektif pada pembahasan atau pada subbab ketiga. Nah, contohnya jikalau dalam subbab sebelumnya membahas tentang kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, maka di sini cakupannya menjadi hal yang lebih luas tentang pola pencari. Sebut saja misalkan di contoh 1A, John berdiri di samping air mancur. Kemudian contoh 1B, John ada di sebelah air mancur. Walaupun kurang lebih kata di sini sama, tetapi pola pencari antara kata di samping dan di sebelah itu hampir sama. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, yakni nomor 2A dan 2B, kurang lebih kata-katanya seperti ini. John sedang duduk di kursi. Dan contoh 2B-nya adalah John ada di kursi berlengan. Nah, jadi ada kesamaan dalam beberapa kata, tapi ada satu kata yang sekiranya menjadi pola pencari dari dua kata yang sedang dipadu-padankan. Boleh dilanjut? Kemudian ada pola dan perspektif bahasa, pola milik pribadi dan pola lokator. Nah, contohnya di sini yang pola milik pribadi ada John adalah orang yang tinggi. Kemudian contoh 1B-nya John tinggi. Jadi kepemilikan pribadi atas nama John atau diri John sendiri adalah tinggi dia yang tidak dimiliki orang lain. Jadi tingginya si John dalam contoh kalimat ini adalah ciri khas ataupun milik pribadi dari pribadi John. Kemudian ada pola lokator. Contohnya di sini
ada John mendapat nilai 3 dalam bahasa Inggris sebagai tes bahasa kedua. Kemudian contoh 1B-nya adalah John adalah 3 pada bahasa Inggris sebagai tes bahasa kedua. Boleh lanjut? Kemudian subbab 5 kita akan membahas tentang pola tata bahasa yang lebih perspektif. Nah, pola tata bahasa yang lebih perspektif adalah tata bahasa muncul sebagai bagian dari evolusi manusia dan perubahan bahasa sepanjang sejarah. Artinya, bahasa itu sendiri merupakan sesuatu yang dinamis, yang berkembang, mengikuti kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan manusia dalam bertutur kata dalam kehidupannya sehari-hari. Kita, sebagai manusia, tentu saja dapat memunculkan perspektif yang bertentangan dengan apa yang disarankan oleh tata bahasa kita. Tapi kita harus berpikir secara sadar, reflektif, dan kritis untuk melakukannya. Menurut Goldberg, dalam bukunya tahun 1995, kemudian menurut Hoffman dan Trousdale di tahun 2013, dan Tomasello di tahun 2003. Nah, jadi meskipun bahasa itu merupakan hasil konvensi dari masyarakat, kesepakatan masyarakat, tetapi meskipun begitu, kita sebagai manusia tentu memiliki perspektif yang berbeda terkait bahasa yang kita gunakan dan perkembangannya mengikuti masyarakat dan juga pemahaman kita sebagai manusia. Nah, di sini ada contohnya nomor 1A dan 1B. Nomor 1A, Mary mengajar siswa biologi. Kemudian contoh 1B-nya adalah Mary mengajar biologi kepada para siswa. Inilah yang kita sebut sebagai pola transfer. Ini memberi pembicara dua cara berbeda untuk mengatakan bahwa sesuatu pergi dari suatu tempat ke tempat lain. Perhatikan bahwa benda itu bergerak dan tidak harus berupa fisik. Bisa dilanjut. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Akbar. Ya, sekarang kita masuk ke nomor 6, yaitu pola tata bahasa, perspektif, dan metafora. Misalnya, kata kerja, melihat, memiliki makna inti dari melihat sesuatu secara fisik. Tetapi kita juga sering menggunakannya untuk mengartikan melihat hal-hal yang sebenarnya tidak terlihat. Seperti dalam saya mengerti maksud Anda. Saya tidak melihat apa Anda mendapatkan atau saya tidak melihat ada kebaikan dalam apa yang Anda lakukan. Penggunaan metafora yang diperluas ini bukanlah hal yang baru, tetapi umum untuk ekspresi harian, bahasa Inggris, dan sangat banyak bagian dari makna inti kalimat seperti itu. Saya melihat maksudnya. Lanjut. Lalu kita masuk ke nomor 7. Makna inti dan makna situasional. Lanjut. Makna inti mewakili apa yang akan kita sebut potensi makna dari sebuah kata. Makna inti adalah sesuatu di mana orang dapat mengungkap dalam penggunaan bahasa yang sebenarnya memandu potensi perluasan dan nuansa dari segala jenis. Lalu ada makna situasional. Makna situasional adalah makna yang sebenarnya diberikan orang pada sebuah kata dalam situasi penggunaan berdasarkan makna inti mereka dan tuntutan serta fitur khusus dari situasi tersebut. Ngomong-ngomong, seiring waktu, makna situasional dapat mengubah berbagai kemungkinan penerapan kata dan demikian makna intinya. Nomor 8, sausage. Sausage, semua makna inti yang dapat dilakukan adalah menyatakan potensi makna. Dan kemudian orang menempatkan potensi itu ke penggunaan yang lebih bernuansa dan terkadang kreatif dalam praktik penggunaan bahasa aktual. Anda dapat dengan mudah memikirkan suatu jenis sosis, atau Anda bisa mengatakan bahwa sosis adalah bagian daging yang digiling bersama dengan bahan lain.
biasanya dimasukkan ke dalam semacam wadah. Ini adalah arti semantik, makna inti untuk sosis, seperti itu. Selanjutnya, nomor 9 ini akan dilanjutkan oleh kawan saya. Silakan. Baik, selanjutnya ada semantik dan wacana. Makna yang digunakan melampaui makna inti adalah normal dan selalu ada. Setiap kali kita menggunakan kata atau frasa, kita harus menyesuaikan makna dengan konteks atau situasi di mana kita berkomunikasi. Kita dapat mempersempit atau memperluas atau mengubah makna inti dari kata atau frasa. Kata seperti teroris memiliki makna inti seseorang yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil untuk memenangkan penyerahan mereka, berlaku secara berbeda dalam konteks yang berbeda. Ini sering digunakan dalam konteks tertentu untuk mengartikan orang yang menggunakan kekerasan terhadap warga sipil untuk tujuan yang tidak disukai oleh pembicara. Tata bahasa hanyalah panduan. Pembicara dan penulis dapat secara kreatif atau terkadang dengan hasil yang baik untuk orang lain atau terkadang tidak, memperluas dan menciptakan kembali makna dalam situasi penggunaan yang sebenarnya. Ketika kita berbicara atau menulis, kita menyesuaikan atau menempatkan makna dasar dengan konteks atau situasi aktual di mana kita berkomunikasi. Dalam pengertian ini, bahasa yang digunakan adalah tindakan kreatif. Terkadang bagaimana kita menciptakan makna situasional cukup baru dan terkadang cukup rutin atau tidak ada penyimpangan nyata dari makna inti. Selanjutnya, bagaimana makna inti direpresentasikan di kepala. Psikolog, filsuf, dan ahli bahasa telah menawarkan beberapa pandangan berbeda tentang bagaimana makna inti kata direpresentasikan dalam pikiran atau otak manusia. Seperti contohnya kata pohon adalah tanda atau simbol untuk pohon. Tapi bagaimana kita tahu persis apa yang dianggap seperti pohon atau apa yang tidak? Simbol itu sendiri pasti tidak memberitahu kita. Cara kita sebagai manusia memecahkan masalah ini adalah dengan memperlakukan jenis pohon tertentu sebagai paradigma atau contoh tipikal tentang apa itu pohon. Kemudian kita memperlakukan apapun yang cukup seperti contoh-contoh ini. Seperti layak untuk ditetapkan kata pohon, dalam pandangan ini makna inti atau makna semantik dari kata pohon adalah segala sesuatu yang cukup menyerupai. Kemudian semantik adalah bagian dari bahasa sebagai sistem atau tata bahasa. Orang-orang dalam leksikon mental mereka atau dalam kamus dapat berusaha menangkap contoh melalui gambar, contoh paradigmatik, daftar fitur, dan berbagai jenis definisi atau kombinasi dan semuanya. Definisi, gambar, fitur, dan contoh hanya dapat menangkap berbagai kemungkinan yang kurang lebih terbatas. Jarang mereka dapat menangkap kondisi yang diperlukan dan cukup untuk berlaku tanpa tepi kabur. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Bye. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.